Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat sahnya Jumat. Dan kita sudah menyelesaikan itu. Terakhir kita membahas tentang di antara syarat-syarat sah Jumat, yaitu adanya khutbah. Dan khutbah itu ada khilaf di antara para imam mazhab berapa rukunnya. Dalam mazhab Syafi'i harus ada bacaan tahmid, kemudian shalawat, kemudian membaca pesan ketakwaan dan membaca ayat Al-Quran di salah satu di antara dua rukun Al-Khutbah, dan harus ada doa di rukun yang kedua. Baik, itu sudah kita selesaikan. Kita sambung berikutnya, apa saja perkara yang disunnahkan ketika sedang berlangsungnya khutbah Jumat. Nah, ini tentu sebenarnya penting bagi laki-laki, namun bagi ibu-ibu ini menjadi pengetahuan ya, bahwa di sekeliling ibu-ibu itu ada laki-laki, suami dan anak, paling kurang tahu menasihati anaknya kalau sedang pergi Jumat, apa saja yang harus dijaga ya. Baik, ada beberapa perkara yang menjadi sunnah ketika sedang berlangsungnya khutbah. Yang pertama, khatib itu disunnahkan melakukan khutbah di atas mimbar, kaunuha 'alal mimbar. Sunnahnya melakukan khutbah di atas mimbar. Artinya, seandainya khatib tidak ada mimbar, bukan bermakna tidak sahnya khutbah. Karena mimbar itu pun baru ada di masa Nabi, ketika seorang perempuan mengusulkan pada Nabi, menawarkan untuk dibuatkan mimbar. Sebelumnya Nabi selalu khutbah tidak pakai mimbar, tapi bersandar di satu batang pohon kurma yang dibiarkan hidup di dalam masjid. Jadi Nabi menyandarkan tubuhnya ke batang pohon kurma itu. Tidak ada mimbar, sampai seorang ibu mengatakan, wahai Rasulullah, anakku pintar, anakku tukang kayu, dia pintar membuat macam-macam perabotan begitu. Bolehkah aku membuatkan mimbar untukmu agar dibuatkan oleh anakku?
Kata Rasulullah, silakan. Kemudian tidak lama barulah ada mimbar, dan bentuk mimbar Nabi SAW itu masuk atau khatib naik dari depan dan mempunyai 3 anak tangga. Mimbar Nabi itu cuma punya 3 anak tangga, dan anak tangga yang terakhir itu sudah tempat berdirinya Nabi SAW. Makanya ada hadis yang menyebutkan Nabi ketika naik ke anak tangga pertama dia mengucapkan amin, naik anak tangga kedua mengucapkan amin, naik anak tangga ketiga dia ucapkan amin. Lalu sahabat bingung kenapa Nabi tiba-tiba mengucapkan amin. Di situ Rasulullah mengatakan tadi Jibril datang lalu mengatakan ketika di anak tangga pertama dikatakan bahawa barang siapa yang masih mempunyai ayah ibunya dan tidak berbakti maka telah merugilah dia, maka aku mengucapkan amin. Sampai seterusnya. Nanti di anak tangga ketiga tentang Ramadan, barang siapa yang diberikan Ramadan oleh Allah tapi tidak terampuni dosa-dosanya maka merugilah dia. Amin, kata Rasulullah. Di situ menunjukkan anak tangga Nabi itu 3, dan dalam sejarah pun cuma 3. Hari ini orang buat anak tangga banyak-banyak. Kadang-kadang ada yang disesuaikan dengan anaknya sendiri. Nah, 10 anak, 10 anak renyun. Baik, jadi dulu Nabi tidak pakai mimbar. Dia menyandarkan di batang pohon kurma. Hari pertama, Jumaat pertama Nabi naik ke atas mimbar, tiba-tiba terdengar suara tangisan seperti tangisan bayi. Semua sahabat melihat ke kanan dan ke kiri mencari-cari di mana asal usul suara tersebut. Tidak didapatkan sampai Nabi akhirnya turun dari mimbar lalu mendekati batang pohon kurma itu, dan kemudian Nabi memeluk batang pohon kurma itu, barulah hilang suara tangisan tadi. Di situ sahabat baru tahu ternyata suara tangisan itu berasal dari batang pohon kurma. Lalu Nabi mengatakan dia menangis karena mulai dari hari ini aku tidak lagi bersandar di batangnya. Kurma saja merindukan tubuh Nabi SAW. Maka kalau makhluk seperti batang kurma merindukan untuk terus bersama Nabi, manusia hari ini ketika disuruh oleh Nabi melakukan sesuatu, dia lawan. Nabi larang sesuatu, dia lakukan. Sungguh dia lebih tidak punya otak daripada batang pohon kurma. Batang pohon kurma itu memang tak punya otak, hidup sendiri, Pak. Maka orang-orang yang hari ini melawan Nabi, tidak solat, tidak melakukan apapun, maka lebih buruk daripada batang pohon kurma. Tidak ada manfaat kepada sama manusia, padahal batang pohon kurma punya manfaat. Begitu keadaan. Hadis-hadis menyebutkan awal Nabi mendapatkan mimbar. Berikutnya, istiqbalul qaum biwajhihi duna iltifat yaminan wa shimalan. Seorang khatib itu disunnahkan untuk menghadap ke jamaahnya. Janganlah dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Sunnatun bil ittifaq, dan ini disepakati kesunnahannya berdasarkan hadis dari Ibnu Majah an abihi an jaddih qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama 'ala al-mimbar istaqbalahu an-nas biwujuhihim. Rasulullah itu kalau sudah naik ke atas mimbar Jumaat, khutbah Jumaat, beliau menghadapkan wajahnya ke depan, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Itu khatib yang tahu permasalahan itu, tidak banyak melihat ke kanan dan ke kiri, khusus masalah khutbah Jumaat. Tapi kalau khutbah yang lain, pengajian, tausiah Ramadan, atau sedang apalah di rumah, mungkin sedang bertengkar sama isteri, itu dibolehkan melihat ke kanan dan ke kiri, tidak mengapa. Jumaat makruh,
makruh. Sampai khatib lihat ke arah kanan, lihat ke arah kiri, makruh. Jadi cukup ke depan. Berikutnya, ayusallim ala nasi iza sa'ida al-mimbar. Pertama sekali naik ke atas mimbar, disunnahkan untuk mengucapkan salam. Disunnahkan mengucapkan salam. Jadi kan sebelum berkumandang azan yang kedua bagi masjid yang 2 kali azan, itu kan khatib naik, lalu kemudian bagi yang 1 kali azan itu khatib naik, lalu assalamualaikum dulu, baru duduk, baru dikumandangkan azan. Jadi salam itu sunnah. Tidak ada salam, lupa khatib, tidak mengapa, tidak mengganggu sahnya Jumaat. Tidak disunnahkan salam ketika turun atau ketika berhenti dari khutbah Jumaat. Jadi langsung saja turun, tidak ada salam. Hanya mazhab Malik yang menyunnahkan untuk memberi salam yang kedua ketika turun dari mimbar. Hanya mazhab Malik. Selain itu tidak ada suruhan untuk melakukan salam yang kedua. Berikutnya, sunnah berikutnya yaitu isma' al-qaum al-khutbah atau raf'u saut biha. Khutbah itu dilakukan dengan suara yang keras, yang tegas. Khusus khutbah Jumaat itu dilakukan dengan suara yang lantang. Jadi jangan khatibnya. Itu apa bahasa Indonesianya ya? Apa bahasa Indonesia Jadi khatibnya gitu tidak. Jumaat itu khusus, itu memang disuruh bersuara lantang. Nabi SAW dalam hadis riwayat Jabir qala kana Rasulullah SAW iza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Rasulullah kalau sedang khutbah Jumaat merah matanya, wa ala sautuhu tinggi suaranya, washtadda ghadabuhu emosinya naik kalau sedang khutbah Jumaat, hatta ka'annahu munziru jaisin, seakan-akan dia adalah seorang panglima perang di atas mimbar. Jadi ini gaya Rasulullah kalau khutbah Jumaat. Jadi bukan dengan cara yang lemah, tidak begitu. Karena khutbah Jumaat itu perlu membuat makmum konsentrasi. Kalau sudah model khatib lemah-lemah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya, itu makmum belum apa-apa sudah melihat apa jadi Jumaat puranya apa jadi Jumaat. Tidak begitu. Khusus khutbah Jumaat itu bagaikan panglima perang. Jadi memang jangan terlalu emosi juga nanti, sebab tongkat di tangan bisa terlempar ke makmum. Saking marahnya gerubum dilemparnya tongkat ke atas makmum. Jadi intinya begitu khutbah Jumaat itu. Kemudian i'timadul khatib biyasarihi asna qiyamihi ada nahwi asa atau saif atau qaus sunnatun 'indal jumhur. Sunnah hukumnya khatib memegang tongkat. Sunnah hukumnya khatib memegang tongkat dengan tangan kirinya. Dengan tangan kirinya, dan boleh berbentuk asa, tongkat, atau saif atau pedang, atau qaus atau busur panah atau tombak. Jadi tidak mesti tongkat, apa aja. Makanya dulu hari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu pembukaan Masjid Hagia Sophia.
Hagia Sophia yang di Turki, setelah bertahun-tahun dijadikan gereja lalu dibuka oleh Erdogan untuk jadi masjid, itu khutbah pertama khatibnya langsung pegang pedang. Jadi pegang pedang itu bukan diacungkan tapi ditancapkan, diletakkan di bawah, dijadikan sebagai pengganti tongkat. Ini perkara sunnah, pegang tongkat itu perkara sunnah, dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang sunnahnya dan kebiasaan Rasulullah memegang tongkat. Salah satunya hadis dari Hakam bin Hazan qal wafattu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyahidna ma'ahul jum'ah, kami sempat solat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqam mutawakki'an ala sayfin aw qaus aw asa, dan ketika Rasulullah melakukan khutbah beliau bersandar ke tongkat, beliau bersandar ke pedang atau tombak atau tongkat, muhtasiran, dalam keadaan tegak berdiri. Jadi ini salah satu, dan banyak ada hadis lain yang menyebutkan sunnah pegang tongkat. Bagaimana dengan masjid-masjid yang tidak pegang tongkat? Ini perlu difahami lebih lanjut. Masjid yang tidak pegang tongkat bukan bermakna tidak pegang sama sekali, karena dulu mimbar Nabi itu tidak ada pegangan apapun di depan mimbar. Jadi naik ke atas tangga begitu, terusannya ke bawah dari depan, jadi terusannya ke bawah, tidak ada tempat meletakkan mik, tempat letakkan Quran di depan khatib, itu tidak ada. Jadi langsung polos dia ke depan sana. Makanya Nabi memegang tongkat. Hari ini mimbar didesain rata-rata ada tempat untuk meletakkan mik, meletakkan Quran. Itu bisa jadi pengganti tongkat. Dengan kita letakkan tangan di situ atau pegang dinding mimbar, itu bisa jadi pengganti tongkat. Karena Nabi enggak menyebutkan harus tongkat. Apa saja, yang penting tujuannya dapat. Apa tujuannya? Yaitu agar tangan tidak terlalu banyak bergerak, supaya tangan tidak terlalu banyak pergerakannya. Makanya khatib kalau tidak pegang tongkat itu tangannya melayang-layang, apalagi kalau khutbahnya bersemangat sekali. Itu tangan kiri entah ke mana-mana, tangan kanan tunjuk ke mana-mana, tunjuk ke atas, ke bawah, pokoknya karu dengan jaroyo. Tangan ini bergerak ke mana-mana. Itu yang dimakruhkan, dan itu tujuan pegang tongkat. Ketika tongkat sudah dipegang, otomatis dia harus menahan tongkat, makanya tangannya tidak banyak bergerak. Itu tujuan. Maka apapun yang dipegang boleh, yang semisal dengan tongkat apapun. Makanya hari ini mimbar itu di setting begitu. Maka dengan khatib meletakkan tangan di atas tempat taruh mik, itu sudah pengganti tongkat. Jadi bukan bermakna hana imat tongkat, hana ikut sunnah, enggak begitu, ya. Baik. Kemudian taksir al-khutbatain, sunnah berikutnya adalah memendekkan khutbah. Ini beberapa kali kita ini kan, memendekkan khutbah itu sangat-sangat dianjurkan berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ammar, inna tulas salati rajul, Rasulullah berkata panjang salatnya seseorang, artinya salat yang dipanjangkan oleh seorang imam, wa qasru khutbatihi, dan pendeknya khutbah, panjangnya salat, pendeknya khutbah, mi'natu fiqhihi, menunjukkan kefakihan seseorang. Jadi ciri-ciri orang alim itu kalau khutbah Jumaat, pendek khutbahnya, panjang salatnya. Ini langsung Nabi yang mengatakannya. Fa'atilu salah, lalu Rasulullah mengatakan panjangkanlah salat. Wa qassiru al-khutbah, lalu pendekkanlah khutbah.
Ini seharusnya yang ditaati oleh orang-orang yang sudah faham. Sayangnya hari ini ber-20 tahun waktu diberikan mimbar, khutbahnya tidak mengerti, seakan-akan tidak pernah baca kitab. Sampai khutbah 40 minit, salat cuma 5 minit. Ini menunjukkan dia bukan orang alim. Saya sudah mengusulkan di masjid-masjid, kalau model tipe-tipe begini, khatibnya cukup sekali saja diundang sudah, daripada terganggu jamaah. Terundang 2 kali begitu lagi, berarti dia bukan orang alim. Kenapa undang orang yang tidak alim? Itu mengganggu jamaah dan menyebabkan fitnah. Apalagi orang macam-macam kebutuhan. Jumaat itu memang disetting oleh Allah singkat, tidak panjang. Kenapa? Karena orang harus melakukan kembali kegiatan. Kan Allah mengatakan, kalau sudah selesai Jumaat, maka bertebaranlah. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru. Bertebarlah kembali, carilah rezeki, kata Allah. Makanya kita ini enggak sama dengan Yahudi. Yahudi dilarang hari Sabtu sama sekali. Sama sekali. Dari pagi sampai pagi itu enggak boleh. Enggak boleh melakukan kegiatan. Orang Islam, umat Muhammad dimanjakan, cukup memuliakan hanya sebelum Jumaat. Setelah Jumaat yang cari kerja silahkan. Di situ orang banyak hajat. Ada yang masuk kantor lagi, ada yang belum makan, ada yang macam-macam. Ada kakek tua udah tak sanggup duduk lama-lama. Khatib ini bukan alim kalau tidak pintar memahami keadaan itu. Makanya yang model-model begini, kenapa tak perlu tak undang-undang? Karena dia akan mengganggu dan menimbulkan fitnah. Selayaknya memang belum layak jadi khatib. Suruh ceramah aja jam-jam 11, nanti jam 3 malam suruh berhenti. Itu tempat dia bisa lama-lama, kan? Baik, berikutnya wa yusannu aidan kaunul khutbah balighah mafhumah bila tamthil. Khutbah itu harus jelas, tegas, ringkas, padat, tidak bertele-tele bila tamthil. Jangan bertele-tele. Khutbah itu supaya dapat 15 menit cukup, langsung masuk ke inti. Begitu habis baca rukun khutbah, apa mau dibilang? Langsung. Ini enggak, mukadimah aja 20 menit. Ini kalau ditambah nasau. Seharusnya khutbah Jumaat itu langsung 2 ayat, 2 hadis, syarah. Kalau perlu cari tema-tema yang memang sedang dibutuhkan oleh umat. Ini sedang temanya perlu tentang Piala Dunia. Orang tidak solat dalam Piala Dunia, hamburnya Pak. Orang tidak peduli lagi dengan salat subuh, hanya mempertahankan pertandingan jam 2 malam antara Sawab Kelam. Tadi malam siapa yang jam 2? Itu habis nonton, tidur jam 4, tidak solat subuh. Yang model-model begitu, dia pikir dia bisa menang di akhirat dengan nonton Piala Dunia sampai menghilangkan solat subuh. Yang model-model begitu apa yang dibutuhkan sekarang? Kalau khutbah sekarang itu perbanyak mengingat-ingat tentang hari kebangkitan, mau kiamat, pembalasan Allah, menjelang kiamat apa yang terjadi. Itu yang perlu banyak diingatkan sekarang, karena orang masih mengira kiamat sudah masih jauh, padahal tanda-tanda semakin dekat. Hari demi hari kita melaluinya, semakin dekat dengan kiamat. Kemudian kita yang makmum, al-insan asna'ul khutbah, disunnahkan untuk diam ketika sedang khutbah. Namun sunnah ini Pak, bisa, kalau kita bicara sedang khutbah, itu bisa menyebabkan lagha itu disebut kelalaian. Fala jum'atalah, barang siapa yang lagha maka tidak ada Jumaat untuknya. Maksud tidak ada Jumaat bukan tidak sah, berkuranglah pahala Jumaat untuknya. Jadi seperti orang dikurangi gaji. Ini seharusnya yang datang Jumaat
itu dapat gaji sekitar 3,5 juta contoh, tapi karena dia bicara dipotong gajinya oleh Allah, cuma dapat 3.500 rupiah. Itu contoh barang yang selayaknya dia Jumaat, dia diam, dia dengar khutbah, pulang dengan membawa gaji penuh. Tapi ketika dia bicara sedang khutbah, di saat itulah Allah hilangkan gajinya, maka dia hanya mendapatkan sedikit. Di sini kita kehilangan bonus yang paling banyak. Jumaat itu hari paling mulia, maka dilarang bicara. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya, iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhutub faqad laghauta. Engkau, bahkan ketika engkau menyuruh diam saudaramu yang bicara, ketika engkau suruh diam saudaramu yang bicara, sedangkan imam sedang khutbah, faqad laghauta, engkau pun termasuk orang yang lagha, yang dianggap lalai. Jadi ada orang bicara, lalu kita bilang, hai Kaim ke dia, kau dengar khutbah, memang bagus, tapi kita dianggap juga bicara. Jadi total Jumaat itu memang harus fokus, nggak boleh bicara. Makanya khatib kadang-kadang mengambil kesempatan, karena makmum nggak boleh protes, nggak boleh apa-apa. Kalau bicara hilang pahala Jumaatnya. Khatib galak-galak 40 minit, 50 minit nggak bergabar. Ya, makmum mau protes nggak bisa protes. Mau diberi kode, takut disalahfahami. Misal makmum sudah terlalu lama dia tunggu, nggak tahu cara bagaimana untuk menegur khatib, maka jangan bicara. Jangan bicara, karena bicara sangat dilarang. Arti larangan makruhnya kuat sekali. Jadi bagaimana? Ya, kasih kertas saja. Jadi pengurus masjid tulis di kertas, sudah 50 menit kaji tren mohon kutipa agak contoh. Kasih ini kertas, kasih ke khatib. Jangan bicara. Oh, enggak dengar juga, maka kita pun jangan bicara. Kasih kode saja. Buat perhatian khatib, tunjuk tangan, lalu gini saja Pak. Yang bicara enggak bisa. Memang begitu. Allah sebenarnya bukan larang bicara karena enggak boleh mengeluarkan suara, tapi Allah menguji ketaatan kita. Jadi apa yang Allah suruh itu, kadang-kadang kita berfikir logika, masa hanya mentang haji bergahaba? Bukan itu sebenarnya. Allah menguji ketaatan. Taat tidak. Dalam hitungan setengah jam, engkau taat tidak kepada aku untuk tidak bicara. Ketaatan itu yang jadi penilaian Allah. Di sinilah terujinya kita. Sama seperti seorang anak buah taat pada komandan. Enggak peduli, mau mikir kok enggak cocok ni perintahnya dengan logika. Komandan cuma lihat taat tidak. Itu saja yang Allah inginkan. Namun disitulah seorang khatib seharusnya lebih faham daripada makmum. Khatib kan orang careng, hai orang rata-rata kan bud dumho kagak bud. Sudah ngaji di mana-mana, masa khatib bisa lebih bangai daripada makmum? Khatib harus lebih pintar membaca keadaan. Nah, ini yang perlu difahami. Jangan bicara ketika sedang khutbah. Jadi yang mengatakan bicara pun, yang mengatakan diam pun, itu orang yang dianggap berbicara. Dibolehkan berbicara hanya beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi yang dibolehkan bicara adalah inzar, kalau khatib mengajak bicara. Khatib mengajak bicara, dan ini pernah terjadi ketika Nabi SAW sedang khutbah, tiba-tiba sahabat ada yang masuk tidak melakukan salat 2 rakaat. Langsung Nabi dari atas mimbar mengatakan, as-sallaita, kamu sudah salat? Dijawab, ini sedang khutbah, dijawab, belum ya Rasulullah. Qum salli raka'atain khafifatain, salat sekarang dengan 2 rakaat yang ringan. Umar bin Khattab pun pernah mengajak bicara makmum. Ketika makmum datang tergesa-gesa, terlambat, salah seorang sahabat, dan tidak sempat mandi Jumaat,
tidak sempat mandi Jumat, nampak dari perawakannya tidak, ditegur oleh Umar, diajak bicara. Itu kalau diajak bicara oleh khatib boleh, karena khatib boleh berinteraksi dengan makmum langsung. Jadi kalau ada makmum misal terdengut-dengut, ada makmum sedang khutbah Jumat tertidur, khatib boleh nyanyi-nyanyi yang pakai bajanya bedah kata boleh, jadi tidak mengapa. Dan dia kalau ditanya, kenapa bapak tertidur sedang khutbah Jumat misal, dia boleh nyaut kalau sudah diajak bicara oleh khatib. Kalau enggak diajak bicara oleh khatib, jangan. Kalau waktu Jumat saja boleh negur, apalagi di luar Jumat, seperti pengajian. Misal contoh pengajian subuh, ada yang tertidur-tidur, boleh enggak ditegur? Boleh. Cuma kenapa enggak ditegur? Karena tidak mempengaruhi pengajian. Artinya enggak mengurangi pahala. Dengan bapak hadir, datang, solat subuh, walaupun isi pengajian cuma dapat 1/4, waktu pulang, nak depu pukul-pukul benar. Mana tak ingat di hidung aja. Bahkan ada yang pulang pengajian nanya, nak kerja ustaz benar? Ustaznya ada datang enggak tadi katanya. Itu perkara yang tidak mengapa, karena enggak mengganggu prosesi pengajian, tetap pahala sempurna. Lebih bagus tidur di pengajian daripada tidur di rumah. Lebih bagus tidur di tempat pengajian daripada tidur di rumah. Jadi hana pupu yang lanjut aja nama sana. Sudah. Nah, itu pertama yang dibolehkan untuk bicara. Yang kedua, apabila terjadi gawat darurat. Contoh, inzar a'ma minal wuqu' fi bi'r. Ketika memperingatkan orang buta yang akan jatuh ke dalam sumur. Kita sedang duduk menjadi makmum, tiba-tiba ada orang di luar buta. Mungkin kita khawatir ada kolam atau sumur, dia menuju ke kolam itu, lalu kita memperingatkan ketika khutbah sedang berlangsung, kita peringatkan orang buta itu dari dalam masjid, dibolehkan. Jadi semua yang urusannya gawat darurat yang berhubungan dengan nyawa sendiri atau nyawa orang lain, begitu juga yang sifatnya darurat seperti kehilangan harta, kebakaran misal, sedang khutbah ada kebakaran, lalu kita memberi peringatan, siapa yang rumahnya di sana sudah muncul api misal, dibolehkan. Dibolehkan. Jadi hal-hal begitu yang dibenarkan untuk melakukan pembicaraan. Baik. Karena ini urusannya masalah bicara, bagaimana kalau bicaranya sebelum khatib naik ke atas mimbar? Tadi kan enggak boleh bicara kalau khatib sudah berada di atas mimbar. Bagaimana hukumnya kalau khatib sudah belum berada di atas mimbar? Apa contoh bicara? Kita kadang-kadang bicara sesama. Ada satu amalan, bahkan hari ini diformalkan di masjid-masjid, yaitu namanya tarqiyah. Apa itu tarqiyah Bapak Ibu? Tarqiyah itu kalau bahasa di masjid-masjid kita itu tanbih. Tanbih itu maksudnya sebelum khatib naik ke atas mimbar, ada seseorang yang mengantarkan khatib ke atas mimbar dengan memberikan tongkat. Jadi satu orang berdiri, lalu dia melafazkan ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, lalu membacakan hadis dari Abi Hurairah, fa iza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala yatakallam. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, janganlah engkau bicara, kata Rasulullah. Itu dibacakan oleh si pengantar ini. Lalu kemudian selesai baca hadis, barulah tongkat diberikan, khatib naik ke atas mimbar. Itu hukumnya apa? Itu yang perlu kita perjelas. Apa hukum melakukan tarqiyah? Dan itu kan otomatis bicara formal sebelum khatib ke atas mimbar. Pernahkah itu dilakukan oleh Nabi SAW? Maka kita lihat pandangan-pandangan para mujtahid tentang hukum melakukan tarqiyah. Karena kan rata-rata masjid, ya sebahagian masjid melakukan itu. Ada juga yang tidak melakukan, tapi sebahagiannya
melakukan itu. Ya. Baik, tarqiyah itu sudah kita sebutkan bahawa raqa yuraqi itu mengantarkan atau menaikkan. Jadi disebut tarqiyah karena menaikkan khatib ke atas mimbar dengan pemberian tongkat. Hukumnya wa hukmuha, jadi dijelaskan lebih dahulu hukumnya secara umum. Wa hukmuha annaha bid'atun lihudusiha ba'da sadril awal. Secara umum, jawaban secara umum, hukum melakukan tarqiyah itu hukumnya bid'ah karena tidak pernah terjadi di sadril awal. Masa Nabi tidak ada proses itu, masa sahabat tidak ada proses itu, masa tabi'in pun tidak ada proses itu. Jadi fi sadril awal, 3 generasi emas itu tidak pernah mendesain Jumaat dengan melakukan tarqiyah atau tanbih. Ini secara umum dulu. Tapi belum selesai. Ini jangan bawa pulang nanti beritanya hanjuratnya rupaji. Nyatanya bukan salah. Belum, ini belum selesai, Pak. Itu secara umum saya bilang. Secara umum itu maksudnya sepakat ulama mengatakan itu bid'ah. Yang namanya bid'ah iaitu memperbaharui urusan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini kan urusan ibadah ni. Jadi diakui dulu oleh semua ulama bahawa itu memang bid'ah, memang tidak ada. Bada'a ya badi'u itu menemukan sesuatu yang belum pernah, atau menciptakan sesuatu yang belum pernah tercipta sebelumnya. Itu kalimat bid'ah. Makanya ketika Allah menyebutkan badi'us samawati wal ard, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah memakai kalimat badi'. Selain khalaqa, Allah memakai kalimat badi'. Badi' itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau disebut bid'ah berarti belum ada anjuran itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disepakati tentang ini perbuatan bid'ah. Namun ada namunnya. Menurut mazhab Abi Hanifah, baru didetilkan, kalau menurut mazhab Abi Hanifah, annaha makruhatun tahrimah, hukum melakukan tarqiyah itu makruh tahrim. Di sisi Imam Hanafi, makruh itu ada 2, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Tanzih makruhnya tidak terlalu kuat, tahrim makruhnya mendekati haram. Maka menurut Imam Abu Hanifah bahawa melakukan hal seperti itu makruh tahrim kapan, iaitu ai kalam ba'da su'udil imam al-mimbar. Di sini disebutkan kalau imam sudah naik ke atas mimbar. Kan Abu Hanifah mengatakan makruh tahrim kalau imam sudah naik, sedangkan yang kita lakukan sebelum imam naik. Itu dulu yang perlu difahami dari pandangan Abu Hanifah, karena beliau bersandar pada hadis tadi, kalau imam sudah naik ke atas mimbar, enggak boleh ada yang bicara, baik melakukan tarqiyah atau bicara masing-masing enggak boleh. Kemudian wa bid'atun makruhah indal malikiyah illa iza syarrataha al-waqif fi kitabi waqfihi. Menurut mazhab Malik, itu perbuatan itu bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci, kecuali disyaratkan oleh orang yang memberi wakaf. Ini pandangan mazhab Malik. Misal ada orang wakaf masjid atau wakaf apalah tanah untuk masjid, atau dia bangun masjid, lalu dia syaratkan, ini saya wakafkan dengan syarat nanti proses khutbah Jumatnya harus ada tarqiyah. Dia mensyaratkan itu. Kalau sudah disyaratkan baru boleh. Kalau tidak disyaratkan maka dianggap bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci dalam pandangan mazhab Malik. Kemudian waqala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Hiya bid'atun hasanatun, memang betul dia bid'ah kata mazhab
Syafi'i. Tapi itu bid'ahnya bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Nah, kenapa baik? Fiha tazkir bi khair, karena di dalamnya ada peringatan kebaikan. Jadi kan isi tanbih itu kan mengingatkan orang, kalau khatib habis ini naik ke atas mimbar dibacakan hadis, maka janganlah engkau bicara. Jadi ada peringatan kebaikan di situ. Apalagi bicaranya sebelum khatib naik ke atas mimbar. Maka mazhab Syafi'i mengatakan betul itu bid'ah. Maksud betul bid'ah memang enggak pernah ada sebelumnya, tetapi hasanah itu bid'ahnya bid'ah yang baik. Kan selama ini kan Bapak mungkin sering dengar ada orang yang mengatakan mana ada bid'ah dibagi-bagi. Yang namanya bid'ah itu kan semuanya dalalah. Karena berdasarkan hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, semua bid'ah itu sesat. Semua yang sesat itu dalam neraka. Betul hadis itu. Cuma para ulama kemudian mengatakan yang Nabi maksud, sebahagian ulama mengatakan yang Nabi maksud bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat Nabi. Tapi kalau bid'ahnya tidak melanggar syariat, maka dibolehkan selama tidak terjadi pada ibadah yang mahdhah. Maka mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Lalu dari dulu pun sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat tentang perkara-perkara bid'ah yang baik ini. Ya, contoh, selalu ulama mengatakan dalil di antara boleh melakukan perkara yang tidak dilakukan Nabi kalau tidak melanggar syariat. Contohnya Abu Bakar melakukan bid'ah dengan mengumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan Al-Quran. Padahal Nabi enggak pernah suruh dan enggak pernah mengatakan bahwa Quran itu harus dikumpulkan, dijadikan jadi mushaf. Enggak pernah. Itu diskusi antara Abu Bakar dan Umar. Sampai Umar mencoba, kan waktu Umar datang kepada Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar, ini kalau enggak kita kumpulkan Quran ini berbahaya. Umat setelah kita bisa-bisa tidak mendapatkan Quran ini. Karena para hafiz itu meninggal 70 orang ketika perang Yamamah, perang memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. 70 orang penghafal Quran syahid di perang Yamamah, memberantas Nabi palsu. Setelah itulah khawatir Umar. Lalu Umar mengatakan ke Abu Bakar, ni kalau enggak dikumpulkan bahaya. Nah, kemudian apa jawaban Abu Bakar? Aku tidak akan lakukan, karena Nabi tidak pernah menyuruh untuk melakukan itu. Abu Bakar enggak mau melakukan perkara bid'ah itu. Enggak pernah Nabi menyuruh untuk dikumpulkan lalu dijadikan ini dalam, enggak pernah. Umar berkata, wahai Abu Bakar, kalau engkau tidak melakukannya, maka umat setelah kita akan kehilangan Quran. Diskusi yang panjang, sampai berhari-hari. Lalu akhirnya Umar mengatakan, kalaupun ini bid'ah, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Fa inna hadza ni'mal bid'ah. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Kata Umar, ini perkataan Umar. Dia Umar sudah mengatakan inilah sebaik-baiknya bid'ah. Yang Nabi enggak suruh tapi kita harus jaga. Jadi sudah terjadi itu di masa sahabat. Kemudian Umar bin Khattab juga yang memproklamirkan salat tarawih 20 rakaat. Kabinet ahlam kan? Lalu Utsman bin Khattab yang memproklamirkan azan Jumat 2 kan? Utsman bin Khattab berarti ahlul bidah. Karena belum pernah ada di masa Nabi azan 2 kali. Tapi Utsman yang dijamin surga itu melakukannya 2 kali azan sebelum khutbah Jumat. Maka tidak bisa kita pukul rata seakan-akan semua yang tidak terjadi pada masa Nabi itu seakan-akan menjadi bid'ah total. Saya pernah menyindirlah Pak ceritanya di masjid-masjid yang sangat kerang ini, sangat-sangat fanatik terhadap enggak boleh melakukan apapun. Saya tanya, kita mengatakan bid'ah kepada amalan-amalan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan
ibadah mahdhah langsung, artinya seperti urusan-urusan tarqiyah ini, masalah ini, masalah itu. Saya tanya, ini masjid ini melakukan pengajian setiap setelah maghrib. Saya tanya, mana dalil bahawa Nabi pernah melakukan pengajian setelah maghrib sampai isya? Ternyata enggak ada dalil. Mana dalil bahawa buat pengajian setelah maghrib sampai isya? Lalu mana dalil sebelum salat tarawih ada tausiah? Enggak ada juga. Jadi kenapa berani lakukan? Oh, karena dianggap baik. Ya sudah, kenapa kalau anggap baik, kenapa amalan yang kemudian Imam Syafi'i menganggapnya baik lalu kita mengatakannya bid'ah, menyertanya pebut kan bid'ah, Imam Syafi'i pebut bid'ah? Kan aneh kan? Makanya menurut mazhab Syafi'i, menaikkan khatib dengan cara tarqiyah itu bid'ah, tetapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Tidak semuanya bid'ah itu seakan-akan semuanya tersesat. Bahkan aneh juga kalau semua bid'ah disesatkan. Itu orang yang pakai celana cingkrang, model celana gombrong pak, yang cingkrang-cingkrang yang banyak kantong tu, boleh enggak minta dalilnya bahawa Rasulullah pernah pakai celana seperti itu? Tolong tanya kepada yang model pakai celananya, ada tidak dalil bahawa Rasulullah pernah pakai model celana yang banyak kantong lalu cingkrang begini? Ada enggak dalilnya? Berarti dia juga ahli bid'ah. Kalau berani mengatakan pakai kain sarung bid'ah, maka mana dalil pakai celana cingkrang model hari ini adalah sebuah sunnah? Enggak ada juga. Jadi jangan sampai menyobat agak bid'ah, menyobat tanya bukan bid'ah, sunnah, berubah namanya. Juga jangan sampai begitu. Jadi kita ini kalau mau mengukur bid'ah banyak sekali. Rasulullah pernah pakai peci seperti ini enggak? Bid'ah ini. Apalagi peci Indonesia. Ini lebih bid'ah lah. Kalau mau kita bid'ahkan semuanya. Ini kalau yang pakai kacamata, Rasulullah pernah pakai kacamata waktu solat. Benar, berarti dalam solat harus lepas kacamata. Makanya jangan semuanya dipukul sama rata seakan-akan tidak ada lowongan, tapi kita sendiri melakukannya. Maka kesimpulannya, dibolehkan melakukan tarqiyah, menaikkan khatib ke atas mimbar dengan mengantarkannya, karena itu terjadi sebelum khatib, pembicaraan itu terjadi sebelum khatib berada di atas mimbar, maka tidak mengapa. Bagaimana dengan mazhab Hambali? Mazhab Hambali pun membolehkan untuk melakukan itu, ya. Al-kalam qabla al-khutbah wa fil julus baina al-khutbatain, dibolehkan, ya, bicara sebelum terjadinya khutbah. Otomatis mazhab Hambali ingin menjawab bahawa tidak masalah kalau dilakukan sebelum khatib dinaik ke atas mimbar. Baik, dua lagi Bapak. Ini karena 10 menit lagi baru kita bisa melakukan solat. Ya. Saya singkatkan. Ini kalau kita keluar sekarang tanggung Pak, enggak dapat pahala haji dan umrah. Ngapain pun makanan satu bungkus dapat, pahala haji umrah enggak dapat. Kan jiut kan? Dengan kita tunggu 10 menit lagi, kita dapatkan pahala haji dan umrah. Karena itu janji Nabi dalam hadis-hadis yang hasan. Berikutnya, tapi kalau sudah keluar dari masjid tidak ada ketentuan apa-apa, enggak dapat lagi. Kalau keluar bukan karena mudarat, bukan karena ke kamar mandi, bukan karena nyan waktu dah sembahyang hanya merempak le pahalanya. Karena syaratnya dia harus duduk dalam masjid, kecuali keluarnya karena mudarat, sakit kencing. Daripada kencing di masjid kan bagus kencing di WC. Atau sakit perut, balik lagi solat dapat pahala haji umrah. Baik, kita lanjutkan. Kita ada dua lagi ni Pak. Berikutnya, sunnah berikutnya ketika sedang berada di dalam proses khutbah, iaitu tahiyatul masjid lid-dakhil wal imam yakhutub. Disunnahkan ketika masuk dalam masjid walaupun imam sedang khutbah, tetap sunnah melakukan tahiyatul masjid. Walaupun imam sedang khutbah, tetap sunnah melakukan tahiyatul masjid. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Jabir yang tadi kita bacakan Pak.
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubun nas. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang khutbah. Datang seseorang ke masjid, Nabi sedang khutbah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, "Wa sallaita ya fulan?" Kamu sudah salat wahai fulan? Nabi sebutkan nama tapi tidak disebutkan di sini. Qala la. Dia menjawab, belum ya Rasulullah. Qal, kum farqa. Sekarang bangun, salat dulu. Kata Nabi. Dalam hadis yang lain, fasalli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Ini menunjukkan apa? Nabi walaupun sedang khutbah, orang yang masuk langsung duduk makruh, tetap harus lakukan tahiyatul masjid. Sunnah melakukan tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berada di atas mimbar. Nah, nanti akan timbul sedikit permasalahan. Bagaimana kalau kita datang, khatib sudah di atas mimbar, azan berkumandang, kita langsung solat atau dengarkan dulu azan? Nah, ini sudah pernah kita bahas Bapak Ibu. Kalau azan Jumat, khusus azan Jumat ketika khatib sudah di atas mimbar, itu lebih utama untuk melakukan solat langsung. Lebih utama untuk langsung melakukan solat 2 rakaat, karena mendengarkan khutbah lebih utama daripada menjawab azan di saat itu. Jadi nggak perlu nunggu, karena banyak saya lihat ni, kadang-kadang saya lihat sendiri memang, misalnya kita sudah naik ke atas mimbar ni, lalu kemudian orang ada yang masuk nunggu azan selesai, nunggu. Khusus azan Jumat lebih utama mendengarkan khutbah. Jadi bagaimana caranya bisa mendapatkan pahala kesempurnaan mendengarkan khutbah? Langsung salat ketika azan, khusus Jumat. Tapi kalau bukan Jumat, kapanpun dimanapun, itu lebih utama mendengarkan azan, menyahutnya, lalu membaca amalan-amalan yang disuruh baca setelah azan. Ini misal solat 5 waktu Pak, kita masuk ke masjid, azan berkumandang, jangan solat, berdirilah, jangan duduk, karena kalau sudah duduk hilang pahala tahiyat. Jangan duduk, jadi berdiri. Sahutlah azan, lalu kemudian setelah azan ambil seluruh pahala, jangan lewatkan bonusnya. Bagaimana cara bisa mendapatkan pahala agar sama pahala kita dengan muazzin? Karena muazzin itu nanti dimuliakan di akhirat, lehernya dipanjangkan, yang lain tetap biasa, jadi bukan kaki juga panjang, enggak, leher dipanjangkan. Allah ingin pamerkan di padang mahsyar, inilah orang-orang yang dulu memanggil-manggil namaku untuk memanggil orang ke masjidku. Dimuliakan para muazzin. Lalu muazzin mendapatkan pahala seluruh binatang lambatat kaya batai. Maksudnya kayu dan batu yang batat-batat kan? Semuanya, pohon, daun, tanah, apapun yang mendengarkan suara azan, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, mereka berdoa kepada muazzin, ya Allah ampunkanlah dosa muazzin ini. Maka besar sekali pahala muazzin Pak. Hari ini banyak orang yang tidak bercita-cita jadi muazzin. Jadi anaknya disebutkan, nak mau jadi apa? Jadi muazzin, kata si anak. Kiri kali, kok mau jadi muazzin? Hai depa muazzin asal surga. Jadi pinginnya jadi apa? Jadi doktor, jadi ini, jadi itu. Yang jadi muazzin enggak kita dapat. Coba tanya anak TK, enggak ada satu pun yang mau mengatakan jadi muazzin. Padahal besar sekali. Bahkan orang tua mengatakan lebih bagus jadi imam daripada jadi muazzin. Padahal imam mazhab yang 4 itu berbeza pandangan, mana lebih besar pahala muazzin atau pahala imam. Sebahagian mengatakan pahala imam, sebahagian mengatakan pahala muazzin. Karena muazzin orang yang memanggil orang dari jauh, datang. Imam orang yang hanya mendirikan salat setelah orang itu datang. Makanya kita perlu ingatkan, kita ini baru bisa ngejar pahala muazzin, syaratnya sahut suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai azan, bacalah doa seperti yang diajarkan Nabi. Pertama, bacalah salawat.
Kata Nabi disuruh baca salawat. Salawat itu bukan dibaca di mic. Kerana aneh juga ada menasah-menasah habis azan langsung bersalawat. Salat sunnah enggak ada. Yang gayus sembahyang sunat adanya. Salawat itu disuruh baca seluruhnya yang mendengarkan azan. Baca salawat sekali kata Nabi. Kemudian bacalah doa wasilah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bacalah doa yang diajarkan Nabi, iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang membaca mulai dari sahut azan, baca 3 perkara ini, pahalanya sama seperti muazzin. Sayangnya orang hari ini enggak mengambil kesempatan itu. Lewat azan, lewat mendan-mentang. Nah, ibu-ibu juga bisa dapat itu. Di rumah asal sudah dengar azan, nyaut, suruh diam semuanya. Nyaut. Disuruh diam untuk nyaut, bukan disuruh diam untuk diam. Karena ada orang yang salah faham. Asal kai mesubang sudah azan, dia bilang, "Hai, diam. Jangan ada yang bicara, diam." Diam semuanya. Enggak ada yang nyaut. Ada yang sibuk dengan HP, diam. Kan diamnya yang disuruh. Yang disuruh sahut. Maka bolehkah berbicara ketika azan? Makruh, tetapi masih boleh. Karena dulu Abu Bakar dan Umar pernah berbicara ketika azan. Namun intinya nyaut. Jadi boleh bicara ketika azan, syaratnya nyaut yang disebutkan oleh muazzin. Baik. Sudah. Jadi apa yang kita bahas ni? Karena mohon selalu begitu. Bahkan katruk bab muazzinnya. Ya, jadi Nabi menyuruh tetap salat tahiyatul masjid. Ya, kalau khutbah sudah berlangsung tetap datang tahiyatul masjid. Yang terakhir, ya, sunnah terakhir ketika khutbah iaitu nuzulul imam 'anil mimbar. Wa qala asy-Syafi'iyyah yubadirul khatib bin nuzul 'anil mimbar liyablugha al-mihrab. Khatib itu kalau sudah selesai khutbah disuruh turun segera untuk menuju ke mihrab. Jadi jangan berlama-lama ketika turun segera langsung ke mihrab dan dirikan salat. Kenapa begitu? Supaya tidak terputus mualat antara khutbah dengan salat. Makanya mubalaghah fi tahqiqil mualat ma amkana bainal khutbah was salat. Khatib sudah selesai khutbah, turun cepat lalu langsung dirikan salat. Walaupun bukan khatib itu yang imam. Jadi jangan ada proses yang lama antara selesai khutbah dengan salat. Itu untuk menjaga kesinambungan. Karena 2 khutbah dengan 2 salat itu masih bersambung. Baik. Itu yang perlu dipahami suasana yang sunnah ketika sedang berlangsung khutbah. Baik, saya berhenti di sini Pak. Ada waktu 5 menit mungkin, 7 menit. Silakan. Ya, silakan Bapak duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khutbah zaman yang jarang berbicara atau bagaimana kalau hatinya itu bicaranya yang agak lucu-lucu sehingga jamaah banyak yang tertawa. Jadi apakah jamaahnya yang salah ataupun khatib? Baik. Yang kedua, bagaimana kalau khatib itu di awal-awal khutbahnya itu pembukaannya terlalu lama, atau pembukaannya contohnya umpamanya yang terhormat ini kalau dia ini atau banyak yang lain, kira-kira gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama bunuh. Khatib membuat lucu. Makruh hukumnya di hari Jumaat khatib bercanda atau membuat lawakan. Karena khutbah Jumaat bukan tempat untuk melucu. Di situ tidak dibolehkan melucu.
Oh, karena biasanya memang beliau lucu gero ke memang. Kita lihat mukanya aja sudah lucu. Kan ada orang yang nak pegah-pegah tangi muka macam tak lucu kan. Ada juga yang model begitu kan. Nah, kalau dia tidak sengaja keluar kalimat secara spontan ada yang lucu, lalu makmum tertawa, maka hal seperti itu termaafkan, karena itu kadang-kadang tidak bisa terhindar kalau tidak disengaja. Tertawa tidak dianggap berbicara. Tertawa kan bukan bicara. Ada orang yang bilang sedang orang tertawa, baik apa? Ada apa? Misal kita sedang tertawa, lalu ada orang memperingatkan, baik apa? Enggak, pasti orang akan mengatakan baik hakim. Tertawa tidak dianggap bicara. Maka ketika khatib tidak sengaja melakukannya, termaafkan, tapi enggak boleh dilanjutkan. Enggak boleh. Khutbah Jumat itu enggak boleh dijadikan lucu. Kalau mau buat lucu ya di luar khutbah Jumat lah. Paling bagus melucu itu kalau di depan istri. Itu yang paling bagus melucu. Sayangnya para suami hari ini jarang melucu di depan istri. Seringnya melucu di depan istri orang. Itu yang seringnya yang palor ya, betul ibu-ibu. Cukup bagah betul ibu-ibu. Sudah, jadi itu enggak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau terjadi tidak timbul pembicaraan secara tidak sengaja, termaafkan di saat seperti itu. Yang kedua, mukadimah terlalu lama. Dalam khutbah Jumat itu tidak dianjurkan mengucapkan penghormatan kepada Danrem, Dandim, Kapolres, kemudian Kanit ini, Kanit itu, enggak ada itu. Cukup hanya kepada kaum muslimin dan muslimat. Kalau dilakukan terlalu lama, maka kalau sampai keluar dari ketentuan sunnah untuk memendekkan khutbah, sebenarnya juga tidak sampai batalnya khutbah, tidak. Namun itu hal yang makruh karena melawan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu perlu diperingatkan oleh pengurus. Kalau sudah terlalu lama, misal penghormatan saja sudah 10 menit, penghormatan ke ini, penghormatan ke itu, penghormatan ke ini. Kalau di luar khutbah Jumat silahkan. Dalam khutbah Jumat tidak perlu melakukan hal seperti itu, karena hari Jumat itu memang hari orang berkumpul untuk mendengarkan khutbah, bukan untuk mendengarkan penghormatan. Saya juga kadang-kadang lihat, ada khatib kadang-kadang punya tipe penjilat. Jadi kalau khutbahnya di kantor apa, dijilatnya semua dulu. Jilat semua. Padahal instansi itu memang, di kantor itu memang banyak maksiat, tapi enggak berani diungkapkan. Kenapa? Karena diundang ke kandangnya. Jadi enggak berani. Sehingga enggak berubah-berubah keadaan di situ. Kenapa? Hana sabarni pegah hatanyan. Jadi semua memuji-muji, beginilah keadaan kita, seharusnya begitulah kita menzalimi rakyat. Misalnya dia puji takut ke betul. Ini khatib penjilat yang model begini. Ini tidak cocok jadi khatib. Cocoknya kerja di pabrik Oreo. Disuruh kerja di pabrik Oreo, karena Oreo itu ada dicelup, dijilat. Jangan jadi khatib kalau sudah menjilat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu paling hebat ketika kita berhadapan dengan para pemungkarnya. Walaupun enggak boleh mengejek langsung, menyebut nama enggak boleh. Ini ada pemimpin nih ahli korupsi, enggak boleh kita sebutkan langsung kalau ada dia, karena bagi dia itu bukan khutbah, bukan nasihat, bagi dia itu ejekan. Imam Syafi'i sangat melarang menasihati sebuah kejahatan dengan menyebut-nyebut pemimpin yang ada dia di tempat itu dilarang. Kenapa? Dia tidak menganggap itu nasihat, dia menganggap ini menjatuhkan maruah, akibatnya apa? Nasihat enggak sampai, malah khatibnya bisa dapat efek, bisa jadi itu khutbah terakhir di tempat itu. Akhirnya dakwah yang enggak jalan. Tapi menyebutkan dosa yang di situ dilakukan secara umum, lalu kasih tahu ini haram, ini dosa, ini begini, itu malah dianjurkan supaya berubah keadaan seperti itu. Jadi janganlah jadi penjilan. Baik, kira-kira begitu ya Bapak. Ada lain Bapak? Masih ada waktu? Sedikit lagi, 2 menit lagi. Masih ada lain?
Ya, silakan Pak Mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang solat Jumat, Pak Ustaz. Ada tadi solat ada yang sangat ini ada salat sebelum zuhur kita niatkan atau tahiyat masjid. Karena kalau kita Baik. Mungkin yang Pak Amur maksudkan salat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ya. Karena kalau salat tahiyat itu dilakukan ketika masuk masjid. Baik sebelum khatib naik, sudah khatib naik tetap disunnahkan. Mungkin yang Pak Murtala maksudkan apa hukumnya salat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kan ada bagi yang masjid yang 2 kali azan, setelah azan pertama kan salat dulu itu. Salat semuanya baru khatib naik ke atas mimbar. Nah, ini masalah khilafiyah, Pak. Masalah ini masalah khilafiyah. Sebahagian ulama termasuk mazhab Hambali itu mengatakan tidak ada yang namanya qabliyah Jumat. Itu mereka mengatakan tidak ada qabliyah Jumat. Dan ini diadopsi oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, Daud Al-Dhahiri. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya khutbah qabliyah Jumat. Dalilnya diantaranya Nabi SAW itu sebelum beliau naik ke mimbar, beliau di dalam rumah ketika azan, ketika sudah waktunya masuk, beliau langsung keluar dari rumah, langsung naik ke mimbar. Jadi tidak ada salat sebelum itu. Ini menurut satu versi. Tapi menurut versi yang lain termasuk mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menguatkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzam, juga dalam kitab Minhajut Talibin, itu menyebutkan adanya salat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Masalah nama itu berbeza-beza. Ada yang menyebutnya qabliyah, ada yang menyebutnya salat sunnah mutlak. Tapi ada salat dengan beberapa dalil. Yang pertama, suruhan Nabi secara umum memperbanyak salat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kemudian ada dalil khusus, yaitu Rasulullah pernah mengatakan ma bainal azanain as-salah. 3 kali Rasulullah mengatakan ma bainal azanain as-salah, ma bainal azanain as-salah. Di antara 2 azan tetap ada salat, di antara 2 azan tetap ada salat. Maksudnya di antara 2 azan, kalau ada azan, ada iqamah, di antara 2 ini tetap ada salat. Ada salat sunnah. Ya. Maka dalil-dalil itu menjadikan sandaran tentang adanya salat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Cuma namanya yang tidak disepakati, apakah itu qabliyah Jumat ataukah salat sunnah mutlak. Sebahagian dari mazhab Syafi'i mengatakan itu qabliyah Jumat, sebahagian yang lain mengatakan itu sunnah mutlak. Jadi cukup salat sunnah 2 rakaat, tidak perlu diniatkan qabliyah. Artinya itu masalah khilafiyah. Boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Yang mau tinggalkan, jangan ejek orang yang lakukan. Yang lakukan, jangan ejek orang yang meninggalkan. Mandua je. Karena itu masih dalam ijtihad khilafiyahnya para ulama. Itu tentang solat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Baik, karena waktu kita di bawah panitia sudah siap-siap untuk menunggu kita. Kita cukupkan. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.